Rekrutmen fresh graduate trainee Pama Persada Nusantara banyak menjadi incaran para fresh graduate dan juga job seeker. Nah, bagaimana tips dan trik lolos rekrutmen fresh graduate trainee Pama Persada Nusantara? Kita akan berdiskusi dengan Roro Rasi Putra, fresh graduate trainee Pama Persada Nusantara 2018 dan juga sekarang menjadi geotechnical engineer di PT Pama Persada Nusantara. Namun sebelum mulai jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Diskusi kita akan kita bagi menjadi dua segmen, di mana segmen pertama berbicara seputar lingkungan kerja di PT Pama Persada Nusantara, dan di segmen kedua mengenai program rekrutmen fresh graduate trainee Pama Persada Nusantara. Halo Mas Roro. Halo Mas Rahim, Gimana kabarnya Mas? alhamdulillah baik Mas Rahim. Baik, ini sekarang posisi lagi di mana Mas? Saya sekarang kebetulan lagi onset di Ah, lokasi kerja, tapi kebetulan lagi off day, lagi libur. lagi libur ya Mas. Alhamdulillah. Kalau Iya. oke baik Mas. Nah Mas, boleh tahu posisi dan pekerjaan sehari-hari apa aja Mas? Kalau posisi sekarang tadi seperti yang disampaikan Mas Rahim, saya Hmm, di geotechnical engineer ya. hmm, Kemudian kalau geotechnical engineer di kontraktor ya di PT Pama, hmm, kita pekerjaan sehari-hari ya kurang lebih kita bagian bagaimana caranya si lereng yang hmm. kita tambang itu tidak mengalami longsor Mas Rahim. Oh, oke. Mhm, Kalaupun harus longsor, mhm, itu tidak akan berdampak baik kepada korban jiwa, mhm, kemudian menimpa alat berat gitu. Jadi, mhm, ya longsor ya boleh, tapi tidak ada korban jiwa dan kerugian gitu. mhm, mmm, Batu baranya juga yang di bawahnya itu jangan sampai ketimbun dan tidak bisa kita ambil gitu. Jadi ya sehari-hari kita ngeplan kan, mhm, ini yang ditambang di area ini, mhm, itu lerengnya mau dibentuk seperti apa. Yang mmm, analisis ya bagian dari geotechnical engineer. oke, mhm, Kemudian kita turun ke lapangan, sudah mhm, kita analisis, sudah kita bikin desainnya, mhm, kita turun ke lapangan sama orang pengawas lapangan ya, ada pengawas lapangan yang mengerjakan di lapangan. Itu mhm, apa yang sudah kita rencanakan harus terbentuk sesuai dengan planning kita. mhm, Kita diskusi, kita kontrol eksekusi desainnya di mhm, lapangan. Kalau tidak terbentuk kenapa, perbaikannya seperti apa. mmm, Kemudian juga sehari-hari ya juga ikut inspeksi kita. mhm, Lereng-lereng yang ada di tambang, di area-area kerja kita inspeksi, ada mhm, yang potensi berbahaya nggak nanti ke depannya gitu. Kalau mmm, ada, kita bikinkan penanganannya seperti apa. mmm, Kemudian kita tambahkan, kalau yang di sekelas apa ya, kelas perusahaan menengah ke atas biasanya sudah punya ya mhm, alat monitoring yang canggih lah ya. mhm, Biasanya kalau di dunia pertambangan kita dengar namanya radar gitu. mhm, Robotik. Jadi kita pasang, di lereng-lereng kita pasang, ini tujuannya kita bisa melihat nih, mhm, ini dari alat yang kita pasang tadi, oh ternyata ada yang berpotensi longsor by data yang dikirimkan dari alat gitu. mhm, Biasanya kita, connect-kan ke sirine, kalau dia si lereng itu bergerak dari alat monitoring, dia bunyi dia. mmm, Sirinenya berbunyi, akhirnya mhm, ya teman-teman yang di lapangan itu ya evakuasi ke area mhm, aman. Ya, jadi itulah. Jadi sehari-hari tujuan kami itu sebagai technical engineer ada mhm, mengamankan bahwa orang yang kerja di lapangan itu ya aman, tidak berpotensi mmm, tertimbun dari longsoran, Mas. oke, oke, baik Mas. Kurang lebih begitu. Baik Mas. Kalau, berarti, tambangnya tambang terbuka berarti ya Mas ya? Kalau kita Mhm, sekarang penempatannya di tambang terbuka, Mas, di mmm, tambang terbuka batu bara. baik Mas. Kurang lebih sekarang di area Kaltim ya, Mas, ya, di Mmm, Tanjung oke, baik. Redau. Mhm. Nah, baik Mas. Nah, ini mungkin pertanyaan lebih agak pribadi gitu, Mas. Nah, kenapa memilih bekerja di PT Pama Persada Nusantara, Mas? Eee, ini ada beberapa faktor, Mas, ya, sebenarnya ya. Iya, kenapa, Mas? Kemarin itu sebenarnya pada saat saya tamat 2018, itu Mhm, 2018 Februari kurang lebih ya. mhm, Memang ada beberapa perusahaan besar yang sudah ya kita karena basic kita adalah jurusan teknik pertambangan, mhm, otomatis ya sebagai anak tambang lah ya, iya, sebagai anak heeh, tambang pasti kita udah tahu kan, wah perusahaan besar nih yang mana-mana aja nih kan, benar, benar. yang income-nya sesuai lah gitu kan kalau Iya, kerjanya jauh kan. iya, benar, Mas. Ya, yang muncul pada saat itu yang, lagi rekrutmen besar-besaran, Mhm,
Ya memang saat itu 2018, Mmm, 2017 itu PAMA, Mas. iya benar, Mas, Di tahun 2018 itu PAMA itu sempat buka sampai berkali-kali ya, Oh, dan mhm itu di beda-beda tempat, Mas, bukan hanya rekrutmen dari Jakarta gitu, mhm, tapi dia kerjasama ke apa, universitas, salah satunya mhm, Universitas Negeri Padang saat itu mhm, 2018. Dia mmm, terjun ke kampus Universitas mhm, Negeri Padang, mhm, buka lowongan, ya kita karena baru tamat ya, iya, dan itu adalah perusahaan besar ya, Mas, ya, mhm, kalau menurut saya, Mas, ya. mhm mhm. Income-nya ya alhamdulillah lah ya, langsung daftar saya. Oh, Daftar oke. pada saat itu 2018 gitu, Mas, ya, Mmm, tambang batubara. mhm. Ya kebetulan juga batubara saat itu ya Pas lagi naik-naiknya waktu ya itu ya, Mas, ya? saat Setelah itu yang mulai tren menaik lah, Mas, oh ya, iya tren dibandingkan menaik ya? dengan Heeh tahun heeh, 2015. Karena 2015, 2013, 2015 kan lagi turun. down, Mbak. Mhm mhm 2016, 17 naik kan, mhm 2018 mulai meningkat lagi ya, mhm pas, momennya pas gitu, Mas. mhm Momennya pas, mhm. akhirnya ya ikut di Pama Persada dan sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu, pas Ah, lowongannya buka itu, mhm ya dengan yang apa yang basic saya gitu ya, mhm. di geoteknikal gitu. Karena di bangku perkuliahan kemarin itu ya memang kurang lebih seringnya ya koordinasinya ya bergelut di geoteknik gitu ya. Oh, oke. Walaupun masih secara umum kan, Mhm. geoteknik, pas kita daftar kemarin itu ditawarin di posisi geoteknik. Wah ini sudah pas, ini sudah Oh, sudah akhirnya sesuai alhamdulillah ya ya gitu ya, gabung Mas, ya? gitu ya, sudah Ah, sesuai gitu alurnya. oke baik, Mas. Nah ini nyambung nih dengan, jawaban dari Mas Roro tadi. Ekspektasi bekerja di PT Pama ini apakah sudah sesuai, Mas, dengan realitanya, Mas? Nah Kalau ekspektasi itu ya 11 12 ya Mas, yang mhm boleh saya bilang ya. Karena mhm ekspektasi kita wah kerja di pertambangan itu ya mhm. karena kita basic pertambangan Mas ya. Benar benar benar, Mas, Saya basic-nya dari pertambangan ya kurang lebih sudah tahulah gitu sudah kan paham lah ya, kondisi. Mas, ya, gimana? Sudah pahamlah kondisinya bahwa kerja di Heeh, tambang ya paling ditempatkan ya penempatannya di mana-mana siap ditempatkan mhm. di mana saja gitu kan. Iya iya, Kalimantan kurang lebih areanya area Pama, mhm kemudian ya secara income-nya juga sudah ya sesuai harapan, kemudian mhm juga kesejahteraan sesuai gitu kan, mhm kesehatan juga, fasilitas juga sesuai gitu kan. mhm Ya mungkin kemarin itu karena kita, apa ya, karena kurang apa ya, kurang banyak mungkin di kampus kemarin itu mhm, kurang banyak, belum terlampau banyak mungkin ya kerja terjun di dunia lapangan ya. iya, mhm. Walaupun base-nya pertambangan kan kita cuman 1 bulan sampai 2 bulan gitu yang Magang gitu ya, Mas, ya? memang magang gitu kan. Mhm mhm, Ya di magang pun kita belum terlampau mengikutin benar. temperaturnya perusahaan gitu kan ya. Iya Ketika benar, awal-awal ditempatkan ya mungkin awal-awal bekerja itu ya, mhm, walaupun saya basic pertambangan gitu ya mungkin ya, wah ini temperaturnya ini, lumayan apa ya, lumayan menantang gitu. benar Bukan benar. lumayan menantang, sangat menantang gitu kan. Mhm mhm Ya itu sih paling awal-awal saya mhm ekspektasinya yang ya mungkin pada saat awal itu ya itu sih, wah mhm, temperaturnya ini sangat menantang, ini harus saya sesuaikan gitu loh Mas. mmm, Kalau ekspektasi yang lain ya sesuai lah alhamdulillah ya? Mas, Iya, alhamdulillah sudah sesuai ya mhm dari segi apa yang kita income yang kita harapkan gitu kan mhm dari kesejahteraan, mhm, kemudian, kesehatan juga alhamdulillah sudah sesuai. baik. Baik itu Itu juga apa mhm namanya, untuk apa namanya, pengembangan diri kita juga mhm sudah sesuai karena PAMA alhamdulillah memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri gitu ya. mhm Kita dikasih training gitu kan, kita dikasih pembelajaran yang lain. mhm, baik baik, Mas. Jadi ya, sudah ya mungkin karena Mas Roro background-nya pertambangan ya pasti udah paham gitu ya, Mas, ya, Iya gitu gimana Mas, dengan kondisi pertambangan begitu ya, Mas, ya? sudah Mhm. setidaknya udah ada senjata lah kemarin pada Ah, saat mau terjun. iya iya iya. Jadi nggak kaget ketika ditempatkan ke site gitu ya, Mas, ya? Iya betul, nggak kaget. Oke. Nah, baik, Mas. Selanjutnya nih, Mas, terkait dengan iklim kerja, Mas. Nah, kalau iklim kerja di PT Pama gimana, Mas? Kalau iklim kerja, ya namanya kita ini ya Mas ya, mungkin ini Mhm nanti ditonton juga sama yang lain. Kalau iklim kerja di PAMA itu kan PAMA kan sebagai kontraktor ya Mas ya, mhm sebagai perusahaan swasta, non BUMN dan mhm adalah perusahaan kontraktor kan. mhm Kemudian ya iklim kerja itu pasti sesuai dengan apa dengan namanya, dengan gaji kita atau mhm dengan income kita gitu kan. mhm Semakin tinggi mhm. income, berarti iklim kerjanya semakin meningkat. Benar, Mas. Ya, sebagai Mhm ya kalau saya lihat sih dari saya 2018 sampai dengan 2021 memang mhm
iklim kerjanya ya memang orang-orangnya itu adalah yang, apa ya, yang semangatnya tinggi-tinggi gitu loh, Mas. Mhm mhm. Jadi persaingannya memang ketat gitu. Mmm, mhm mhm. Kamu punya skill gitu kan, kamu Mhm punya kemampuan, ya kamu cepat naik jadi, mhm. golonganmu ataupun, kamu naik posisi ya cepat gitu. Mmm, Kalau mhm. persaingannya ya, apa namanya, Mas, ya, sehat ya, Mas, ya, Sehat, dibilang. iya benar Kamu benar. punya skill, kamu punya kemampuan, ya Mhm pangkatmu akan cepat naik gitu. mhm. Dan semangat juga gitu ya, Mas, ya? Iya, dan semangat juga Heeh, gitu, mhm. karena nggak bisa kita beda sama yang, apa ya, beda sama ya bukannya beda sama non swasta lah, kita Mhm, nggak bener. bisa tanpa skill, tanpa Mhm kemampuan, ya kamu nggak bisa naik golongan kalau di mhm swasta, mhm dan itu pun penilaiannya realistis gitu loh, Mas. mhm Kalau dari segi ya dari segi track track untuk golongan atau pangkat, Mas, ya, kalau dari mhm lingkungan sekitar, ya kita tantangannya adalah karena kita berurusan dengan owner gitu kan, mhm dengan mhm pemilik tambang, mhm di mana si pemilik tambang itu ya kamu harus tercapai apa yang saya inginkan gitu. Kamu mmm, harus tercapai, gimana caranya tercapai, kalau nggak tercapai ya pasti mereka marah-marah gitu, bener. pasti mereka marah-marah. Ya Iya, jadi kita ya iklimnya memang ya mhm bukan iklim panas kubilangnya, karena memang mhm. ya itulah dunia pertambangan, Mas, ya, Iya, mhm dan seperti itulah hari-hariannya. mhm Iklimnya ya memang ya menurutku agak ekstrim, memang agak ekstrim ya, tapi caranya ya bagaimana kita menyikapinya kan. mmm, Ya, iya, karena mhm. itu udah jadi hari-harinya, kalau saya ya udah biasa aja, Mas, ya. Iya, benar, Mas. Udah biasa ya, saya nggak orangnya jadi kalau kerja di tambang itu jangan tipikalnya tuh baperan gitu, Mas. Ah, benar. Bahaya nih kalau Bahaya. baperan ini. Mhm mhm. Dan koordinasi, yang satu, apa namanya, nadanya agak tinggi-tinggi ini udah baperan ya kan, Iya. mau lagi ya biasa aja. Padahal kondisinya lagi di tambang yang mungkin lagi panas gitu ya, Mas. Ya betul, Ya maksudnya cuacanya lagi panas gitu kan, cuaca kerjaan lagi lagi berat panas, juga gitu kan. pekerjaan lagi banyak, Iya makan iya. belum dapat kan. Ah, Belum dapat jadwal makan jadwal siang kan, makan Mas, ya? siang, iya iya iya, Iya, jadi iya ya benar sih, Mas, mhm. Jadi kalau menurut saya intinya ekstrimnya, apa namanya, pekerjaan di sini ya, apa namanya, ya, realistis gitu, Mas. Kamu punya mmm, skill, kamu punya kemampuan, mhm kamu punya komunikasi yang bagus, ya kamu mhm. cepat jadi orang yang, diinginkan PAMA gitu. Oh, oke, baik, Mas. Nah, Mas, kalau mungkin berbicara terkait dengan PAMA sendiri, Mas, berarti PAMA itu kontraktor tambang batu bara begitu ya, Mas, ya? Iya Jadi benar jadi bekerja kepada owner atau pemilik tambang begitu ya, Mas, ya? benar, Mhm, jadi, bel eee, dari hulu ke hilirnya gimana itu, Mas? Maksudnya, mulai dari ngambil batu bara yang di dalam tanah, mengeluarkannya, apakah langsung menjual atau gimana, Mas? kalau flow prosesnya, Mas, Ah, ya, iya, mhm ini kurang lebih flow proses penambangan, ya sebenarnya intinya kita kan sebagai kontraktor ya kalau dari PAMA. mhm Owner-nya ya pemilik perusahaan ya, pemegang mhm iup, mhm operasi produksi gitu atau mmm, PKP 2B gitu ya. mhm Jadi ya yang pertama pasti kita harus tahu dulu nih ya, yang mau kita tambang ini apa gitu, batu bara. mhm Di mana sih lokasinya batu baranya? Ini si owner lah yang mhm punya tanggung jawab. mhm Mereka, mencari ya, melakukan pengeboran gitu kan, mhm pakai alat bor kan. Oh ternyata ditemukan pada kedalaman sekian gitu kan. mmm, mhm mhm Di, tebalnya sekian gitu kan. mhm Nanti mhm. dari beberapa titik pengeboran mereka memetakan nanti, Oh, iya membuat iya, peta gitu. mhm Membuat peta, ya kedalaman sekian sampai sekian itu ketebalnya sekian gitu. mhm Penyebarannya jelas lah by peta, itu jelas. Kemudian nanti sudah didapatkan hasilnya, nah inilah yang akan kita planning-kan, apakah layak atau tidak layak untuk ditambang. iya, Mas, Layaknya secara apa, ya mungkin jumlahnya ya harus banyak gitu. mhm, Karena kita harus invest, si owner harus invest. iya, Invest mhm infrastruktur, invest untuk, eee, menyediakan si kontraktor gitu, mhm, membayar kontraktor gitu kan. Ya jumlahnya harus banyak dan ini harus laku di pasaran. iya iya, Ketika itu sudah terpenuhi, ya mungkin baru masuk ke flow proses selanjutnya yang mereka, menentukan nih siapa yang harus menambang. Ya kurang lebih misalnya kita ternyata dari tender, ya pamalah gitu mhm, yang ditunjuk untuk yang melakukan ditunjuk, penambangan sebagai kontraktor. Ya mmm, di PAMA, apa sih yang kami lakukan di PAMA, mhm berdasarkan data dari si owner, dari penyebaran batu bara, ketebalan sekian dan kedalaman sekian itu kami lakukan penambangan. Kami mhm bikin desainnya nih. Pokoknya kami kan karena dia open pit, tambang mhm terbuka, mhm tambangnya dari
bukit lah kurang lebih ya, bukit kita Bukit, potong gitu, atau mhm, tanah yang flat kita potong jadi bentuk-bentuk, slope-slope gitu ya, mhm, lereng-lereng. mmm, Kami bikin desainnya setiap tahunan, bulanan, mingguan. Seminggu kita harus mengambil batu yang menutupi batu bara berapa, mmm, sehingga kalau batuan atau tanah yang menutupi batu bara sudah kita kupas, sudah mhm, kita ambil, ketemu batu bara yang kita ambil berapa gitu kan. mhm, Ya, itu diambil dengan dengan alat-alat berat, kurang lebih ada ekskavator gitu kan. mhm, Ekskavator menggali, kemudian yang ngangkutnya ada ya dump truck kurang lebih ya. mhm, Tapi mhm, dump truk-nya yang bukan yang biasa kita temui di jalan raya gitu kan. mhm. Ya kurang lebih lebih besar lah, Lebih besar lah, Mas, ya. HD gitu, HD Iya, 78. Nah, mhm, kita angkut keluar, mhm, eee, kita jadikan menutup lubang yang sebelumnya sudah ditambang. mhm, mhm, Jadi kita kita gali, kita tutup gitu. mhm. Oh, oke, oke, oke. Ya, ada lubang sebelahnya Mhm. yang sudah ditambang, kita tutup dengan lubang yang akan kita gali lagi. Oh, oke, oke, oke. Nanti Mhm, lubang sebelahnya sudah ketutup, mhm, kita tanamin. Siapa yang berhak menanamin? mhm. Ya adalah si owner gitu, karena mereka yang memiliki, yang bertanggung jawab ke Oh, kementerian gitu. kementerian benar, Mas, mhm, Ya, mhm, kalau kami si kontraktor hanya bertanggung jawab untuk apa? Berdasarkan kontraktor, mhm, sesuai kontrak kita. mhm, Ya, sesuai kontrak kami ya mengambil batu bara, mhm, gali, mhm, ngeluarin batuan penutupnya atau tanah penutupnya, mhm, baranya kami gali, mhm, kami angkut. mhm, Kami angkut ya kurang lebih ke area penampungan batu bara. mmm, Nanti di area penampungan batu bara dikrusher, mhm, dibersihkan, pokoknya dibikin sesuai dengan permintaan pasar gitu. iya, iya. Standarnya permintaan pasar ini ya di Harus sana lah dipenuhi si gitu, owner Mas, ya? lagi yang bermain itu, si Mhm, owner lagi yang bermain kan. Nanti mhm, baru diangkut setelah sesuai standar permintaan mhm, owner nanti diangkut ke pelabuhan. mmm, Biasanya pakai tongkang, kapal-kapal mhm, tongkang kan gitu kan. mhm, Nah, dari kapal-kapal tongkang ini baru dibawa siapa sih pemintanya, ke mhm. negara mana, jualnya ke mana. Oke. Wah, menarik, Mas. Ini apa, full proses dari hulu ke hilirnya batu bara Iya, ya, Mas, ya? ya. Wow. Nah, Mas, ini terkait dengan jenjang karir, mungkin akan terkait dengan tadi yang Mas Roro sampaikan. Kalau terkait dengan jenjang karir di PAMA gimana, Mas? Kalau jenjang karir, kita Mmm, sebenarnya kan di PAMA itu kan, saya katakan ya banyak banyak departemen lah ya, mhm, rekrutmen banyak departemen. Salah yap, satunya kalau saya kan geotechnical engineer gitu, mhm, departemennya apa? Saya di bawah apa? Di bawah departemen engineering. mhm, Kemudian ada, departemen lagi namanya departemen produksi. mhm, mhm, Apa itu? Ya mereka adalah orang-orang yang nanti akan melakukan eksekusi di lapangan, mhm, mhm, mengawasi dan melakukan eksekusi di lapangan. mhm, Nanti ada juga departemen bagian, safety mhm, yang mengkontrol terkait aspek keselamatan. mhm, Ya, kemudian ada FA, bagian yang mengkontrol, apa namanya, keuangan gitu mhm, kan. Nah, beberapa departemen ini tentu alurnya mereka untuk jenjang karirnya berbeda-beda gitu kan, yap, ya kan. mhm, mhm, Tapi ya PAMA memberikan SOP yang sama gitu. mhm, Kamu punya skill, kamu punya kemampuan, kamu punya komunikasi yang bagus, pasti akan cepat. Contohnya saya mhm, di engineering. mhm, Saya di engineering namanya kita diberikan kesempatan untuk expert track. Jadi ada dua. mhm, mhm, Yang pertama adalah kamu bisa selain naik golongan, yap, mhm, atau kamu bisa menjabat sebagai ya namanya ada section hand, ada department head gitu ya. mhm, Nah, kalau kamu tidak menjabat sebagai section head atau department head, karena banyak kan orangnya mhm, banyak ini yang harus mhm, yang menjadi lawanmu atau sainganmu iya, gitu kan. mhm, Ya kamu bisa mengikuti jalur expert track gitu. mhm, Apa tujuannya? Ya supaya golonganmu naik. mmm, mhm, Tujuannya apa? Ya supaya gajimu naik juga, iya, basic-mu mhm, mhm, gitu. Kalau basic-mu naik ya nanti income tahunan, bulanan ya naik juga gitu loh, Mas. iya, Jadi ya kita sama seperti ini ya, kalau saya mhm, lihat ya sama seperti PNS gitu loh, Mas. mhm, mhm, Jadi ya kamu ngambil sertifikasi gitu kan. mhm, Ya standarnya supaya kamu bisa naik golongan ini, misalnya dari awal 4A mau mhm, naik ke 4B ya kamu harus punya standar, kamu harus meningkatkan skill-mu di bagian ini gitu. mhm, mhm, Nanti akan disertifikasi sama orang yang di Jakarta. Oh mmm, ternyata sudah cocok ini orang gitu kan, mhm, sudah cocok ini orang, nanti akan diajukan. Wah ini udah layak ini naik ke 4B, 4C. mhm, Ya jadi walaupun kita itu di PAMA nggak menjabat sebagai section head gitu, di mhm, bawahnya departemen head, atau mungkin project manager, deputy mhm, project manager, tapi ya golonganmu
setidaknya bisa kamu tingkatkan. Mmm, mhm, Perbedaannya kamu sama, pemangku jabatan ya, mhm. golonganmu naik, gajimu naik, ya cuma beda kamu tunjangannya saja gitu. Oh, iya iya, Ya mhm tapi mhm. kamu nggak se-stres mereka loh gitu, Ah, iya yang benar harus benar. membawahi begitu banyak Betul orang benar, gitu kan. iya. Ya Mhm jadi mhm. tinggal tergantung passion-nya masing-masing. Oh saya Mmm, suka mhm suka menjadi apa namanya, pimpinan ya, ya kamu mhm silakan. Kalau kamu suka menjadi pimpinan, kamu tunjukkan kompetensimu mhm. bagus, ilmu bagus, kamu pasti dinilai gitu. Oh, iya iya, mhm mhm. Kalau kamu, ya saya tipikalnya orangnya nggak terlampau suka memimpin gitu. Mhm Tapi saya pengen ya gaji saya naik gitu kan. Ya mhm udah kamu ikuti jalur expert track gitu kan. mmm, Kamu tingkatkan, eee, sertifikasimu, mhm. Keahlian spesifik, keahlianmu ya, mhm 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 kamu tingkatkan keahlianmu, mhm kamu buktikan di sertifikasi itu oke, mhm sehingga poin-poinmu itu terpenuhi gitu, mhm gitu loh Mas. mhm Ya mhm kalau saya lihat pokoknya jalur, apa namanya, jalur pengembangan karirnya mhm. ya, real dan bersih gitu Mas. Oh, yap, mhm Ya, mhm karena kamu punya skill, kamu punya kemampuan, kamu mhm. punya komunikasi yang bagus, ya pasti Naik gitu ya, Mas, ya? naik gitu loh, Mas. Iya. Jadi memang sesuai dengan real, kitanya begitu ya, Mas, ya? Ya, Ya, tinggal mhm tergantung kitanya gitu, Mas. mhm Ya kalau kamu tipikalnya awal-awalnya mungkin semangat gitu kayak mencari mhm kerja, ternyata setelah dapat kerja di Pama, ya udah dapat gaji gitu ya, akhirnya mhm. mengikuti, "Ah, saya pengen santai lah," gitu kan. Ya kamu bisa jadi Iya stuck gitu, iya, Mas, bisa ya jadi, stuck, heeh heeh, tergantung kamu. mhm Stuck, orang udah golongan berapa ya kamu masih di situ, situ mhm aja. mhm mhm. Baik, Mas. Nah, ini, Mas, terkait dengan benefit nih, Mas. Nih, kan katanya kalau orang tambang biasanya lebih besar lah gitu. Nah, mungkin nggak spesifik, nggak terlalu spesifik ke angkanya gitu, Mas. Tapi kalau terkait dengan benefit secara general gimana, Mas, kalau di Pama, Mas? Eee, kalau di Pama, Mas, ya, Mhm. Kalau spesifik mungkin jarang ya orang orang Ah, tambang itu menyebutkan, "Wah, saya sekian." iya iya. Ya, tapi kita itu intinya mungkin nanti untuk menyemangati lah, siapa tahu ketika Mhm saya juga alhamdulillah ya bisa mhm di sini, bisa di Pama. mhm Nanti ya kurang lebih kita itu kalau di Pama itu ada namanya gaji pokok gitu ya, mhm kemudian ada tunjangan lapangan, mhm kemudian ada, bonus mhm pertengahan tahun, kemudian ada bonus akhir tahun. mhm Ya, ketika kamu lagi libur, kamu tetap digaji. mmm, mhm Libur 3 minggu ya kamu tetap digaji gitu, tapi mhm. gajimu ya gaji pokok. Yap, Ketika kamu lagi kerja mhm, ke penempatan mungkin di Kalimantan Timur gitu mhm, ya, kamu digaji gaji pokok plus plus gaji lapangan, tunjangan oke. lapangan. Mhm Kemudian ya ketika mendekati tengah tahun ya kamu dapat lagi bonus tengah tahun, mhm kamu dapat lagi bonus akhir tahun gitu. mhm Ya kalau saya total-totalkan ya, ya kurang lebih mungkin ya 2 digit lah gitu loh, mhm Mas, ya. mhm Kalau dengan kondisi golongan yang saya sekarang ya. mhm. Tapi kalau semakin meningkat golonganmu ya Ya seperti makin ya, tinggi ya. contoh contoh ya, Mhm mhm contoh departemen head misalnya, mhm atau ya departemen head lah ya mungkin ya mhm mereka udah 2 ya mungkin 3 digit kalau mhm. mereka gitu. Iya iya. Tapi Mhm ya sesuai dengan yang namanya gaji itu mhm sesuai dengan apa ya, pekerjaan yang kita lakukan gitu. Karena bekerja di Pama mhm ini tambahan buat tadi ekstrim, apa namanya, kondisi pekerjaan, Mas, ya. mhm Ya kamu harus siap bekerja di bawah pressure gitu, di mhm bawah tekanan. mhm Kamu jangan mudah goyah gitu. mhm Ya kamu hadapi, apa yang bisa kamu lakukan, ya kamu lakukan, kamu mhm. perbaiki. Jadi itu inline dengan gajimu gitu, Mas. Iyap, mhm Tapi saya katakan, ya beberapa perusahaan itu mungkin sistem gaji pokok sama lah, tapi mhm kalau nanti sistem kesehatan atau mhm. kesejahteraan mungkin berbeda-beda, Nah, Mas. mhm Saya sih merekomendasikan. mhm Kenapa saya rekomendasikan? Karena di Pama itu sistem kesehatannya ya, kalau menurut saya ya sangat bagus gitu. mhm Istrimu di apa ya, ditanggung, kamu mhm ditanggung, mhm istrimu ditanggung, anakmu ditanggung gitu kan. mhm Kalau terjadi apa-apa mau ke rumah sakit, ya kalau ada kerjasama bisa langsung dibiayai, kalau mhm belum ada kerja sama, ya pakai pribadi dulu nanti mhm. Reimburse gitu ya, Mas? dikembalikan gitu. Mhm Mhm. oke. Ya Baik baik. pokoknya lumayan Mas buat Lumayan. nabung-nabung gitu kan, Wah. buat invest gitu lah. Iya benar, Mas. Nah, baik, Mas. Nah, Mas tadi, bicara tadi, kalau ini sistemnya roster ya, Mas, ya? Sistemnya kita roster, Mas. Iya. Nah itu, Jadi berapa berapa, Mas?
Kalau aktual sekarang itu kita rosternya di 82 normalnya, Mas, ya. Mhm mhm 82 artinya apa? 8 minggu kerja, mhm berarti 2 bulan, Mas, ya kurang lebih, lima mhm puluh enam hari mhm. kerja, kita diberikan kesempatan untuk cuti minimal 14 hari. Oh, minimal minimal 14 hari, Mas, mhm Apakah bisa lebih? Ya mhm bisa, karena mhm. kita kan diberikan jatah cuti tahunan, setiap Oh, tahun oke. kita diberikan jatah. Mhm Ketika kita 14 hari, kita tambahkan. mhm Atau bisa kita tambahkan juga dengan, tambahan-tambahan pengganti yang mhm seharusnya seperti hari ini saya off mhm atau libur, tapi saya masuk, itu bisa mhm. kita tambahkan juga nanti Oh, pengganti. oke oke oke. Ya Mhm kurang lebih mhm kalau saya biasanya ngambil ya Mas ya, mhm ngambil itu ya minimal ya 20 lah, 20 hari. mhm. 20 hari. Oh, oke. Jadi, kerja 8 minggu ya, apa, libur 2 minggu ya, 2 minggu tadi, Ya 2 minggu minimal ya, 2 minggu rata-rata minimal gitu saya ya, Mas? ngambil sih 3 minggu gitu. Mhm. Dan 2 minggu libur itu benar-benar full ya, Mas, ya? Nggak ditelepon kan, Mas? Eee, Sebenarnya itu adalah tergantung orangnya Mas itu. Oh, tergantung ke Ya atasan, karena teman-teman ya, Mas, ya? Mhm iya, karena di kontraknya, kita mhm. itu kalau yang cuti ya cuti, kamu Cuti? berhak Mhm, kamu matikan aja HP berhak. gitu ya, Mas, Ketika ya? kamu cuti matikan HP nggak masalah, gitu. Ya karena itu hak kamu kan, Iya, sesuai benar. dengan kontrak, Mhm gitu. mhm. Tapi kan ada juga Iya. tipikal orang Mmm, kan, ada juga tipikal orangnya ya ya apa namanya, yang mhm. selalu kepikiran gitu loh Mas, Benar "Waduh benar. ini temennya itu gimana ya?" Gitu. Iya, Kadang masih ngontrol gitu, ada benar juga benar. Mhm koordinasi. mhm, baik, Mas. Wah, jadi ya mungkin bedanya karena saya kerjanya kantoran ya, Mas, ya. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu ya libur, ya apalagi dengan kondisi Covid sekarang ada WFH. Kalau di IPAMA nggak ada WFH ya, Mas, ya? Oh, kemarin itu kita sempat menerapkan Mas, Oh, sempat sebenarnya menerapkan, WFH, Mas? Mhm mhm sempat menerapkan. Jadi sebenarnya bukan. Ya, kalau yang di WHO di mhm Jakarta namanya WFH, memang mhm. mereka kerja dari rumah gitu ya. Iyap, Kalau kita yang penempatannya di lokasi kerja di site gitu, mhm. di Kalimantan, di Tanjung Enim, itu kemarin tuh, WFM namanya, Oh, work oke. from mess. Oh, Jadi oke. kerjanya dari mes gitu, Dari Mas, Mas, ya? Oh, iya dari iya. mes. Itu pernah Mhm diterapkan. mhm Contohnya mhm. kalau orang yang memiliki indikasi, Mmm, ya mhm, mungkin lagi batuk gitu kan, iya, walaupun nggak Covid ya, tapi nggak lagi Covid, batuk mhm mhm disuruh mhm WFM. mhm Ya tepat, mhm tetap juga walaupun kami itu swasta, mhm ya tetap kemarin itu full sih mhm. protokol Covid-nya, Mas. Iya sih, Mas. Dan apalagi kerjanya kan terisolasi gitu ya, Mas, ya. Maksudnya ya Benar, di tambang kan ya orang-orangnya itu aja gitu kan, maksudnya iya nggak ada gitu. aktivitas keluar masuk gitu ya, Mas. Jadi Iya, secara kesehatan ya aman lah begitu ya, Mas, ya? ya Mhm secara kesehatan ya mungkin mhm karena kita terlampau banyak, apa namanya, bersosialisasi dengan mhm lingkungan luar ya lebih mhm aman gitu. Dan mmm, yang jadi tantangannya pas saat Covid itu adalah mhm. kalau sempat saja ada satu atau 2 Oh, orang yang Covid ini, wah bahaya karena iya, langsung penyebarannya di lingkungan langsung di pertambangan gitu. iya iya Makanya iya. protokolnya pun kemarin itu 2020, Yang 2021 awal itu benar-benar ketat mhm mhm. Tapi ketat ketat. so far berjalan dengan lancar pertambangan ya, Mas, ya? Mungkin selama Covid Tetap ini tetap mhm berjalan dengan lancar, kita mhm tetap sesuai dengan on mhm plan, on target mhm. gitu ya. Makanya ini diadakan lagi rekrutmen sekarang ya, Mas? Iya, sebenarnya ya gitu. Heeh, Kalau saya lihat ya Mas ya, mhm kalau saya lihat PAMA itu sebenarnya kalau seandainya tidak ada Covid, ya mhm. setiap tahun pasti buka kalau saya Nah, lihat. bener, Mas, Lowongannya pasti buka kalau saya mhm lihat ya Mas ya. mhm Ya kemarin itu memang benar-benar full terkendala mhm, Covid, maka lowongan yang sebelumnya itu banyak yang tidak diproses. mhm, Nah, banyak yang iya, tidak diproses. Sekarang ini karena, sudah mulai normal lagi mhm dan kalau menurut saya karena kita ada penambahan lokasi kerja, mhm, ya memang sudah sewajarnya benar, Mas, kita mhm kekurangan orang gitu. mhm Dengan kondisi Covid yang sudah menurun, trennya ya mhm, kita dari PAMA sudah berani lagi untuk mmm, melakukan. iya, Mas. Nah, mungkin ini hampir semua perusahaan lah mengalami apa, Iya, merasakan tantangan Covid ini ya, Mas. iya betul, Mas. Nah, baik, Mas. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke segmen terkait dengan proses rekrutmen nih, Mas. Rekrutmen di PAMA yang Mas Roro rasakan di tahun 2018 nih, Mas. Nah, ini, berarti selama pandemi ini kan belum ada, rekrutmen ya, Mas, ya? Selama mungkin dari awal pandemi sampai sekarang begitu ya, Mas, ya? Kalau rekrutmen secara umum memang belum ada, tapi Mmm, kemarin mhm itu sempat sepengetahuan saya itu memang, mhm kita ada kekurangan orang di mhm bagian tertentu dan itu ada teman-teman yang masuk. mhm mhm Tapi melalui proses rekrutmen
untuk daerah-daerah mungkin yang terdekat ya gitu ya. Oke. Jadi Mhm. belum berani ke area-area all Indonesia gitu ya, karena Mhm, Covid mhm. kemarin. Iya. Resminya Mmm. baru ini, resminya Resminya baru baru ini ini. kemarin di-share kemarin, Pak. Oke, baik Mas. Nah Mas, boleh dijelaskan sedikit nggak Mas, terkait dengan tahapan proses rekrutmen di PAMA seperti apa Mas? Kalau rekrutmen di PAMA itu sebenarnya ada apa ya, mungkin ada 2 tipikal lah kalau saya Mhm, bilang. Kamu berdasarkan, tamatanmu sarjana atau mhm. tamatanmu D3 gitu ya. Oke. Mhm, Ini khususnya untuk pertambangan ya, mhm, tapi untuk jurusan-jurusan lain, mhm, basic dari jurusan lain pun kurang lebih seperti itu gitu. mhm, Kalau saya kemarin itu karena dari sarjana, mhm, S1 ya, mhm. kemarin itu kita ya flow prosesnya itu dari kebetulan karena kerjasama di Padang kemarin Mas ya, di Ya. Universitas di Padang, Mhm, jadi mereka share lowongan gitu ya, mhm, kita apply itu mhm. baik ke bagian kemahasiswaan kita, Oh, UNP oke. atau dari Mhm, Padang. mhm. Kemudian selang beberapa bulan gitu mereka datang ke Padang, Oke. Mhm. itu ujian ya TPA gitu, tes Oh, potensi akademik tertulis ujian ya. tertulis gitu ya Mas ya? Ya ujian Mhm, tertulis gitu mhm, ya, mhm, kayak biasa, kayak mhm, kayak ujian koran segala mhm, macam gitu kan, mhm, skill potensi akademik gitu, mhm, kemudian nanti pertama tertulis, kemudian, kepribadian ya, mhm, lulus, diumumkan pada saat sorenya gitu kan mhm, lulus, nanti kamu akan di apa namanya, diinterview sama HRD. mhm, mhm, mhm. Ya dari tim HRD, interview gitu kan, ya pada saat interview itu pun bisa jadi mereka melihat, ya kamu kayaknya nggak pantas di sini atau nggak Mhm, cocok, tapi mhm, skill-mu dan berdasarkan gaya bicaramu itu mhm, lebih cocok ke sini. Mereka mhm, tetap nyaranin gitu loh Mas, karena mhm, saya mhm. mengalami gitu ya. Oh, oke. Ketika Mhm, kita interview, diskusi itu panjang gitu kan. mhm, Akhirnya kesimpulan akhirnya dia menyampaikan, "Mas, mohon maaf Mas," katanya, mhm, "sebenarnya sampean kurang cocok di bagian ini," katanya mhm, gitu. mhm, mhm. "Lalu gimana Pak?" Aku bilang, "Kamu Iya. cocoknya di bagian ini. Gimana kalau dipindahkan ke bagian ini?" "Ya nggak Mhm, apa-apa Pak," aku bilang. "Toh mhm, itu juga sesuai dengan yang plan awal mmm, saya, kenapa mhm, saya mhm, nggak ngelamar di sana, mhm. karena yang di-share itu ternyata Bapak nggak buka terkait lowongan itu," katanya gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi mereka tetap menawarkan Mas, Mhm, dari apa yang mereka mhm, lihat, "Ya kamu mhm. cocoknya di sini," gitu, mereka Jadi tawarkan. memang benar-benar disesuaikan dengan kompetensi Mas Iya Roro dan peserta sendiri iya gitu ya, Mas, ya? iya, Mhm, gitu. Akhirnya mhm, kita disesuaikan kemarin kan, mhm, disesuaikan mhm, dari HRD diumumkan lagi ya, kurang lebih ya sekitar sehari 2 hari kemudian, mhm, disampaikan melalui via, SMS ya, "Kamu lulus," mhm. kemudian mengikuti seleksi ke Jakarta gitu ya. Oke. Jadi di Padang dulu, Di eee Padang apa, tes tertulis begitu ya, Mas, ya, dan interview ya, gitu ya, Mas, ya? dan interview dari HRD. Interview HRD terus, lolos, tes lagi di Jakarta begitu ya, Mas? Ya, lolos Mhm, kita tes lagi di Jakarta. mhm, Pertama kita namanya tes user ya, user mhm, satu itu mhm, biasanya ya sekelas, ya departemen head gitu ya, mhm, mhm, departemen head mhm, atau manajer bisa. mhm, Kemudian di sana itu ya interview juga ya, langsung interview biasanya kurang lebih 15 menit Mas ya. mmm, Interview ya terkait ya kepribadianmu, terkait skill-mu gitu mhm, kan. mhm, Terkait pengetahuanmu, mhm, basically kamu terkait yap, pertambangan gitu ya. mhm, mhm, Itu ya ya menurut saya sih hal-hal basic sih, tapi mhm, hal-hal basic yang benar-benar poin-poin penting kalau menurut mmm, saya. mhm, mhm, mhm. Saya itu pertanyaan-pertanyaan. Iya, Mas, mhm, Ya, saya interview kurang lebih 15 menit, mhm. kemudian habis itu saya interview lagi Mas, kemarin Oh, tuh. jadi User interview 2 kali ya, user 2 kali ya, Mas, ya? 2 kali di hari yang sama. Mhm, Jadi mhm, interview user pertama yaitu adalah terkait yang umum ya, mhm, mhm, tambangan umum kemarin, kemudian diarahkan ke user kedua terkait, eee, yang lebih khusus ke tim geotechnical-nya. oke, oke, Udah mhm, kamu interview lagi ke mhm, sebelah gitu, ke ruangan mhm, sebelah, ke orang geotechnical, ya kita interview gitu kan, mhm, basically geotechnical, habis itu ya pulang kita, mhm, akan disampaikan, beberapa hari atau minggu kemudian. oke, oke, Nah, lalu gimana Mas mhm, dengan biaya kita gitu kan? mhm, Loh kamu kan belum kerja gitu kan, tapi mhm, kan ke Jakarta kan butuh biaya gitu kan mhm, Mas ya. mhm, Ya itu ya kita di awal memang sudah inti informasikan, mhm, nanti, apa namanya, tiket pesawat,
perjalanan nanti akan dideklarasikan, artinya akan diganti oleh pihak Oh, PAMA, ya paham. Oh, oke oke. ya. Jadi Mhm, pada saat sebelum pulang kita kasihkan ke bagian adminnya, mhm, tiket segala macam gitu kan. Habis itu kita pulang, mhm. ya paling selang beberapa minggu itu uang kita tiket tadi udah kembali lagi. Oh, oke oke. Dan Heeh, nggak jauh dari itu biasanya, mhm. kalau uang kita udah kembali itu, udah ditransfer itu biasanya nggak jauh dari itu, muncullah pemberitahuan. Mmm, kita diterima Kamu atau enggak begitu ya, Mas, ya? kamu Mhm. diminta interview lagi, Oh, Mas. interview lagi? Waduh, panjang banget. Kamu diminta interview lagi ke general manager gitu. Oh, oke oke. Heeh. Jauh dari ruangan interview user tadi sebenarnya, Mhm, Mas, ya. mhm mhm. Oh, Oke, oke. ke Jakarta lagi dengan Jakarta biaya lagi? sendiri dulu ya, biaya Mhm, sendiri dulu ke mhm, Jakarta. Ya memang ada beberapa orang gitu kan, mhm. giliran gitu kan ya, paling Iya. kurang lebih 15 menit juga sebenarnya. Mhm mhm Tapi mhm. ya kalau di general manager kalau menurut saya dia lebih ke apa ya, lebih ke kepribadianmu, lebih ke semangatmu, Oh, iya iya. dia pengen ngelihat ini orangnya seperti apa gitu mungkin kali ya. Iya iya. Wah ini orangnya semangat atau seperti apa. Mhm. Jangan-jangan Karena nanti udah basically masuk PAMA saya tiba-tiba keluar gitu ya, Mas, ya? bener, dia Heeh. ngetes itu. Mmm, Muncul pertanyaan, oh, "Kamu oke. berapa tahun sanggup kerja di Pama?" Gitu. Oke, "Kamu heeh. planning-mu berapa Mmm, tahun?" Gitu kan. mhm, Saya pernah coba-coba jawab, kurang lebih segini, Pak, gitu. Tahun sampai tahun sini kayaknya saya udah mulai goyah, Pak. "Wah, kamu mhm. berhenti aja nih jadi anak tambang," katanya gitu. "Kamu berhenti jadi anak tambang kalau Heeh. cuma segitu," gitu ya. "Oh, Mmm. siap, Pak, siap, Pak. Saya perbaiki nanti, Pak," gitu. Tapi saya basically karena saya mungkin orang Sumatera, Mas, ya. Iya iya. Ya, Jiwa secara perantaunya kuat ya, Mas? pertama itu, yang kedua, ya mungkin dari segi suara juga mungkin agak keras juga sih. Oh, iya iya iya, Ya benar. saya mungkin ya di situ agak plusnya ya. Jadi mungkin Mhm. ya orang-orang dari Jakarta ya pengen ngelihat orang yang semangat gitu, Mas, ya. Benar benar. Mhm. Karena kelihatan kan, Mhm. Iya. wah ini ya semangat sih orangnya Mhm gitu kan. mhm. Dari segi apanya ya dia semangat gitu kan. Mmm. Dari segi bicaranya dia tegas gitu Iya. kan. Mhm mhm. Basically pasti karena kita akan berhubungan dengan apa ya, dengan lapangan, dengan Mhm mhm. orang-orang baru dari Mhm. Sumatera, dari Kalimantan, dari Mhm. mana-mana gitu kan, dari Jawa, pasti butuh orang yang tegas, semangat Mhm. gitu kan. Mhm. Dan komunikasinya juga jelas gitu. Benar benar, Mas. Apalagi ya kerja di tambang gitu ya, Mas, Ya komunikasi apalagi nggak kerja jelas, di wah tambang. bisa kacau. Yang paling penting komunikasinya sama Mhm. yang lain nyambung gitu kan, Nyambung, nyambung, mhm. tegas, dan tidak penakut gitu. Pasti itu Nah, dinilai. Saya yakin mhm, itu kemarin itu jadi salah satu penilaian mhm, di general manager, mhm, karena suara saya itu sampai mhm. keluar kan, "Oh Oke. suaranya keras juga Mas saya," katanya. Heeh, Ya udah, itu dari kebetulan beliau juga ya saya lihat ya ya dari masih ada basically orang Sumatera juga ya, Medan mhm, kurang lebih bahasa mhm, kemarin itu. mhm, Kemudian selesai, mhm, 15 menit saya keluar, mhm, nanti dibilangin lagi sama adminnya, "Ya, kamu boleh pulang, nanti mhm. akan dikonfirmasi lagi atau dihubungi lagi via telepon." Oh, oke oke oke. Nah, Pulang lagi ke heeh, Jakarta, mhm. sebelum pulang jangan lupa tadi ngasihkan tiket segala macam, Oh, nah masih tetap di-reimburse ya, Mas, ya? tetap dirembes. Oh, Pulang lagi, mhm, selang beberapa minggu kemudian, kemarin itu saya biasanya 2 minggu sampai 3 minggu, Mas. mhm mhm, 2 minggu sampai 3 minggu saya masuk transferan pengembalian, mhm, perjalanan itu, mhm mhm, selang beberapa hari kemudian saya dikonfirmasi lagi mhm. bahwa bahwa kamu itu diminta, untuk, interview lagi ke direksi, Oh, ke sampai ke Jakarta direksi? lagi. Mmm, mhm mhm. Ke direksi itu ke Jakarta lagi, tetap biaya pribadi dulu ke Di-reimburse juga, Jakarta, Mas? reimburse juga, Waduh, biaya pribadi lagi iya iya, ke Jakarta, heeh, itu kemudian ya interview juga ya, kurang mhm, lebih di direksi itu ya mungkin banyak juga ya, mungkin yang mhm. calon-calon yang sudah hampir final lah, Iya, benar benar, Mas, dari mhm, ini bagian departemen ini mhm, bagian departemen ini, kita barengan, mhm mhm, itu di antrian, eee, ya kurang lebih 10 menit, Mas, ya. mhm, Gimana sih pertanyaan kalau di direksi? mhm. Ya Nah, kalau gimana, Mas? saya lihat direksi itu ya, ya dia nggak membahas, nggak tahu ya mungkin ada beberapa Mmm, direksi ya, mhm mhm. tergantung tipikal Iya, direksi, tapi kan menurut saya nggak, ya ketika saya itu kaget gitu loh, Mas. mhm. Saya tuh malah udah berpikiran mempersiapkan hal-hal lain, tapi ya pertanyaannya ya ya apa ya, terkait kegiatanmu sehari-hari gitu loh, Mas. Oh, oke 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 Iya, oke. Heeh. ya ya mungkin ya, ya dia pengen ngelihat mungkin ya, kalau menurut saya Mhm lebih ke mhm. melihat gimana sih orangnya gitu ya. Oh, ke Dia karakter pengen begitu tahu ya, Mas, ini ya? orang ini nanti Mhm. kan akan jadi
karyawan Pama nih, gimana sih benar. orangnya gitu kan, Heeh. gitu. Ya dia Mmm, nggak akan mungkin ya kalau saya bukan nggak akan mungkin ya, tapi nggak membahas-bahas basic lagi enggak iya gitu kan, sih. pengetahuan. Iya. Dia lebih ke Mmm. situ, "Saya pengen lihat nih calon karyawan saya yang mana nih," katanya gitu kan, Mhm mhm. gitu kan. Mhm. Pengen ya 10 menit saya keluar, 10 Keluar. menit Oh, saya keluar, 10 menit saya keluar, mhm sekitar 2 minggu pulang lagi, mhm dikembalikan lagi biaya, ada satu kali lupa mungkin ya, mhm. kelupaan dari pihak Pama itu apa, pengembaliannya ya. Tapi Mhm. tetap saya kejar, "Mbak, yang Yap. kemarin kok belum diproses, Mbak, ya?" "Oh ya, Oh mohon maaf," gitu, langsung ditransfer. oke 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 Ya oke. namanya banyak yang Ya, ini, iya banyak karyawan. Jadi kita mhm. harus aktif intinya. Kita harus Oh, iya aktif, ya iya. jangan Jangan malu-malu ya. jangan malu-malu, benar benar benar, Mas, Iya, heeh. wong Mhm. kita belum kerja kok, perjalanan bolak-balik kan lumayan, Mas. Iya iya, tapi saya termasuk kaget juga sih, Mas. Berarti ada reimburse 3 kali bolak-balik Padang Jakarta yang diganti oleh Pama ya, Mas, ya? Benar, itu Oh Pur. oh itu waduh, artinya kalau saya lihat berarti Pama sangat berkonsentrasi kepada karyawan kalau saya lihat. Maksudnya belum Iya menjadi karyawan aja udah diperlakukan seperti itu gitu, Mas, iya, apalagi benar. sudah menjadi karyawan begitu kan? Jadi Mmm, ya mhm serius lah gitu, mereka pengen cari karyawan, mhm. ya mereka juga memberikan kesempatan, karena mereka juga memikirkan ya, namanya Yap, orang nyari lowongan gitu kan ya, iya, heeh, ya kan bermacam-macam. mhm, Oke benar. lah kalau yang di area Jakarta itu. Mhm. Saya lanjutkan, Mas, ya. Iya, silakan silakan. Setelah Mhm saya mhm dikembalikan itu selang beberapa hari mhm. dari interview direksi itu mungkin sekitar 3 minggu, Mas, ya. Oh, oke, heeh. 3 minggu itu saya diminta untuk melakukan, medical check up, Oh, medical check up, tes kesehatan gitu ya, mhm. biasanya dia merekomendasikan di area-area yang ada kerjasama. Oh, oke. Berarti di Saya Padang Bengkulu, waktu itu ya, Mas? Oh, di Bengkulu saya gitu? saya Mhm kebetulan lagi di Bengkulu, lagi pulang mhm kampung. mhm Di Bengkulu karena mungkin ya, apa ya, mungkin ya nggak terlampau banyak orang mhm karyawan pertambangan mhm. mungkin gitu ya. Jadi belum ada kerjasama Mmm, apanya, ke rumah sakitnya belum ada. iya, Yang ada mhm kemarin itu salah satunya di Padang, mhm Palembang, gitu ya. mhm Ya saya akhirnya memilih, saya ke mhm Padang saja, mhm sambil mhm. main juga kan. Iya iya. Ke Heeh, Padang, saya ke Padang, mhm kemudian ya medical check up di Padang, gitu mhm kan. Ya tetap itu dibiayai dari Pama gitu kan, karena udah oh, mhm mhm hasilnya ya standar medical check up lah, mhm mata gitu kan, mhm mata, paling penting mata sama penyakit dalam yang paling penting. mhm mhm. Kan pekerjaannya kalau tambang itu kategori pekerjaan lumayan berat ya. Benar benar, Mas, Jalan kaki gitu kan, mhm kemudian perjalanannya, ya berarti mhm kan terkait tulang gitu kan, mhm penyakit dalam lah. mhm Kalau itu nggak ke-detect, alhamdulillah nggak ke-detect kemarin itu dan dinyatakan sesuai dengan standar gitu. mhm Lalu gimana, ada juga teman-teman itu yang ya ada beberapa poin itu yang menjadi, catatan dari mhm ini, mhm dari PAMA ya, mungkin ya ini belum bisa karena standarnya nggak memenuhi, tapi dia mhm. diberikan kesempatan, apa namanya, untuk perbaikan dulu Oh, gitu loh. perbaikan dulu? Oh, Ya, kamu bagian ini kamu lagi bermasalah gitu loh. bermasalah, oh, oke oke oke. Ya kamu mungkin ya, apa namanya, perbaikan dulu gitu kan, perbaikan dulu Mmm. nanti medical check up lagi gitu. Oh, jadi dikasih medical check up lagi, Mas? Ya masih diberikan kesempatan Oh, gitu, iya iya iya. kesempatan. Ada beberapa case itu Mhm teman-teman yang mhm. Oh, menarik, Mas. diberi kesempatan. Mhm. Jadi Ya kalau memang dari sepertinya saya lihat di-support untuk lolos ya, Mas? eee, Iya. ketika kita sudah melewatin tahapan, apa Iya. namanya, user Mhm gitu ya, mhm mhm udah HRD, user, kemudian manajer, general manager, ya menurut mhm. saya itu sudah support full untuk lolos, Mas, Iya, gitu. benar benar sih, Mas, heeh. Maksudnya Karena sampai kamu sudah memenuhi syarat gitu. iya, benar benar, Mas. Oh, oke oke. Jadi, oh, ya, luar biasa nih, Mas. Saya baru baru tahu juga, kaget juga saya, Mas. Iya, lumayan panjang lah. Tapi Iya. ya poin pentingnya Mhm dari HRD, mhm user, mhm kemudian general manager, kemudian direksi, mhm. ya tantangan tantangan yang paling ininya adalah di user kalau menurut User. saya. Mhm User yang paling tantangannya itu yang harus kamu taklukkan, kita mhm taklukkan mhm. sesuai dengan persyaratan beliau, karena dia pertanyaan pasti masih ke pengetahuan kita kan, Benar. Mhm pengetahuan, kemudian ke general manager terkait ya semangat mhm dan gimana pola kerja, pola hidup mhm. kita kalau kan. Yap, Yang paling mhm. berarti ya user sama general manager kalau yang interview. Mmm, mhm.
Jadi kalau yang awal ya harus tadi, harus Mhm, lolos lolos. tertulis dulu. Oh iya benar, Mas. Gitu. Mhm, Tapi ya itu, PAMA buka beberapa area, Mas. Maksudnya mhm, itu kan ketika dia case mhm, kerjasama dengan Universitas Negeri Padang. iya, mhm, Dulu mereka kerjasama ke universitas di Jakarta mhm, juga ada, di apa namanya, di area Kalimantan juga mhm, ada kerjasama kan, di mmm, area, eee, Sulawesi juga ada mhm, kerjasama gitu. Jadi dia datang-datang ke kampus gitu bikin kerjasama. oke, Dan ada baik, juga mhm, yang lowongannya itu memang, bukanya di Jakarta gitu, mhm, mhm, bukanya di lewat Universitas Jakarta gitu, mmm, bisa juga mhm, seperti itu. oke, baik, Mas, Bedanya sama D3, Mas, mhm, kalau D3 mhm, dia nggak sepanjang oh, S1, satu, mhm, dia paling ya sampai user sama mhm, general manager itu sudah lanjut ke, medical check medical check up, up, oke, oke, mhm, itu sih mhm, beda alurnya. oke, baik, Mas. Nah, tadi setelah medical check up apalagi, Mas, prosesnya, Mas? Kalau setelah medical check up Mhm, itu kan datanya itu langsung dari tim rumah sakit submit ke yap, perusahaan, mhm, itu divalidasi sama tim perusahaan, kita mhm, di-email-kan, Mas, mmm, di-email-kan bahwasanya hasil medical check up-mu itu memenuhi standar PAMA. mhm, Sehingga kita diundang untuk, sign kontrak, oh, oke, diundang untuk, sign kontrak di Jakarta mhm, pada tanggal kalau saya kemarin 6 November. mhm, Akhirnya kita ke Jakarta, ya itu sudah ini ya, sudah nanti bisa dirembes lagi ya, bisa mhm, dirembes ke Jakarta tanggal 6 kita ke kantor pusat mhm, di Rawabulam, mhm, ya itu kita sign kontrak ya diberikan pengarahan mhm, gitu, kemudian penandatanganan kontrak gitu kan, mhm, penjelasan-penjelasan terkait ya basically ya mungkin terkait kesehatan, mhm, gaji gitu, mhm, terkait gimana nanti pekerjaannya, mhm, 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 ya sign kontrak, selesai sign kontrak 3 hari kemudian kita diberikan training awal, mhm, secara umum trainingnya adalah ya pengenalan PAMA ya, secara oh ya, umum, secara mhm, luas. mhm, Ini loh PAMA, ini loh, sistem kerja atau proses kerjanya. mhm, mhm, Selesai itu kamu akan ditempatkan, kamu bagian mhm, departemen apa? "Oh saya di mhm, engineering," kamu ke engineering gitu, mhm, mhm, engineering. Nah di 3 hari tadi tapi sebelumnya itu adalah masa pengenalan ya, kita diorientasi lah, kamu baik, harus mhm, kenal ke mhm, departemen ini yang di Jakarta dulu, yap, mhm, di Jakarta gitu. Kamu kenal departemen ini, nanti mhm, dikembalikan ke engineering, mhm, di engineering nanti kita akan diberikan, "Oh penempatanmu di mana? mhm, Penempatanmu apakah area Tanjung Enim, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, atau Kalimantan Timur gitu. mhm, Kalau batubara kita di sana kurang bisa, lebih. mhm, mhm, Dulu ada di Padang Mas ya. oh di Padang ada, Sumatera Barat dulu ada mhm, BA-UPO, mhm, Cawalunto, tapi udah mhm, tutup, oh udah tutup, mhm, udah tutup. Jadi sekarang itu yang ada Tanjung Enim mhm, di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah ada, Kalimantan Selatan ada, mhm, kemarin Kalimantan Selatan ada, Kalimantan Timur ada. mmm, baik, baik. Tapi sekarang ada ini lagi yang baru kan emas. PAMA udah mulai Oh mengakuisisi udah emas. masuk ke tambang emas sekarang, Mas? Oh Sudah masuk ke di mana di itu, Mas? research itu sudah, di Oh, Martabe. Martabe itu kurang lebih Sumatera Utara ya, oh, wow, ke sana sudah mulai mhm. kemas juga. Wah, ini ekspansinya berarti udah mulai besar, wah, Nah itu makanya. Mas, ya. Jadi ini kebutuhan karyawannya pasti akan meningkat juga gitu, Mas. Benar Mas, benar. Makanya Mhm, ini mhm. kan harus rekrutmen lagi kalau melihat saya, makanya Mmm, buka lowongan. Jadi iya, ketika itu di departemen Mas, itu mhm, kita diberikan, wah kamu akan di penempatan di set pertama sekali saya ditempatkan di set itu Kalimantan Tengah, mhm, di Desa Buhut kurang lebih, mmm, Palangkaraya ya, mhm, Kalimantan Tengah. Ditempatkan di sana, mhm, diberikan pengarahan dari departemen, mhm, dari PIC people-nya, kemudian ya habis itu ya sekitar seminggu diberikan pengarahan, orientasi gitu kan, kurang lebih kemudian nanti mmm, diberangkatkan ke SEN. mmm, Nah nanti di SEN, mhm, itu juga kita orientasi, 2 minggu kita orientasi pengenalan mhm, departemen masing-masing yang ada di SEN, mhm, di job set-nya, kemudian nanti sesuai dengan kesepakatan di Jakarta, kita itu ada project Mas. mhm, Jadi kamu ke SEN, itu bukan langsung kerja, tapi semi kerja bahasanya.
Ada project yang dikerjakan dulu gitu ya, Mas? Ya, Mhm, ada improvement yang harus kamu selesaikan. mhm, Kamu harus cari problem di lokasi kerjamu dan mhm, kamu ciptakan bagaimana penyelesaian masalah, mhm, itu yang akan kamu jadikan bahan untuk presentasi desain, mhm. kemudian di Jakarta, maksimal kamu diberikan waktu adalah 1 tahun untuk menyelesaikan proyek. Oh, oke oke. Mhm. Lewat dari 1 tahun berarti potensi kamu, ya kemungkinan besar di apa namanya, tidak diperpanjang kontraknya. Itu kontrak Awalnya iya. kan kita kontrak dulu kan, Mmm, 1 tahun, tuh, mhm, diputus kontraknya. mhm, Maksimal kamu diberikan 1 tahun. Jadi mhm, ya kurang lebih ya kalau 1 tahun kan tetap 56 hari kerja kan sekitar beberapa kali temperam kita kerja, Mas, ya. iyap, Jadi mhm, kerja itu ya kurang lebih kita semi kerja, ya sambil kita bantu-bantu kerja, mhm, sambil mengenal job desk kita, mhm, kemudian kita juga koordinasi sama atasan kita, iyap, mhm, problem di perusahaan apa, kita cari solusinya gitu. mhm, Dan itu kita buatkan, seperti apa ya, PowerPoint skripsi lah, Mas. iya iya, Tapi bedanya ada formatnya sendiri kan, mhm, 8 halaman. mhm, Produknya apa gitu kan, mmm, masalahnya apa, nanti cara mengatasinya seperti apa, hasilnya apa yang diberikan gitu kan. mhm, Oh, untungnya seperti ini Pak kalau dengan menerapkannya gitu. jadi Kita itu bisa selama menekan. 1 tahun begitu ya, Mas, ya? Ya mengerjakan project pribadi begitu ya, Mas, ya? Iya Untuk benar, 1 tahun kita mhm, bikin project itu dengan arahan dari pembimbing kita yang di-set dari mhm. atasan kita. Oke, baik, Mas. Nah, Mas, ini, terkait dari artinya kan berarti saya lihat panjang banget gitu, Mas, proses rekrutmennya gitu ya, Mas, dari Iya, awal sampai akhir gitu ya, Mas. Eee, apa sih tips, trik, atau masukan dari Mas Roro kepada teman-teman yang akan mau masuk di PAMA begitu, Mas? iya. Kalau saya sih pengalaman saya kemarin itu ketika saya mau Mhm. interview, itu saya biasanya nyari nih, Mhm. siapa sih senior kita yang di Pama ini gitu kan. Oh, oke, Itu pasti heeh, ada, yang di pasti Padang juga kan, mhm, mhm, tamatan-tamatan Universitas Negeri di Padang itu pasti mhm, ada. Kita harus mhm, tahu dulu, kita kan mau ngelamar di Pama nih, jadi mhm, kita harus tahu dulu, Pama ini seperti apa sih gitu kan. ah, mhm, Ya sebenarnya bisa, mhm, misalnya kita buka di Google bisa, tapi mhm, mungkin ada poin-poin yang kita nggak dapat di Google gitu kan. iya benar benar, Mas, Searching di Google bisa, mhm, tapi kita cari, oh ada beberapa nih senior mhm, kita yang di Pama. mhm, Cari kontaknya, ditanyain dong, "Bang, mau interview nih di Pama, Bang. mhm, Gimana sih, Bang, trik-triknya?" Gitu kan. mhm, Tetap kita bertanya kepada orang yang sudah duluan dulu gitu kan. mhm, benar, Mas, mhm, Tanya, "Oh, diarahkan, kamu harus seperti ini, mhm, kamu seperti ini." Kalau saya menangkapnya sih yang penting, ya kamu jangan ragu ketika iya, menjawab mhm, pertanyaan. Kamu jangan ragu. mhm, Jangan sampai nanti ketika mereka bertanya, kamu itu stuck gitu, mhm, nge-blank gitu. mhm. Nge-blank tahu-tahu krik 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 gitu kan. Ya, tapi kan kamu harus bisa mengalihkan pembicaraan gitu kalau Mhm, memang harus stuck. Ya, dan mereka juga menyampaikan kalau saya lihat ya, mhm, ketika kamu jurusan pertambangan, pertanyaan-pertanyaan itu nggak akan ngerubah-rubah gitu. mhm, Hal-hal poin-poin penting itu yang akan ditanya. mhm, Kak. mmm, Makanya bagusnya adalah bertanya kepada orang yang sudah diinterview dulu, iya, otomatis mhm, orangnya sudah kerja kan. mhm, Kita tahu, oh beliau akan bertanya seperti ini ya kurang lebih. Mungkin dari beberapa poin ini dikasih gambaran ya, ada 3 poin yang masuk kan lumayan Mas. benar benar, oke, Kemudian selain nanya-nanya kepada orang yang sudah, mhm, ya kalau saya lihat kita harus menyiapkan mental. oh, mhm, Kalau memang menyiapkan mental dalam artian ya kamu itu memang butuh kerja gitu. iyap, Kalau mhm, kamu butuh kerja ya pasti ya kamu semangat, kamu tegas gitu kan. Kamu nggak loyo gitu loh Mas. mhm, Mau perjalanan dari pelosok manapun sampai di Jakarta ya nggak loyo, walaupun iya, belum makan itu tetap aja gaspol gitu, iya, benar benar, gaspol. Karena mhm, itu nilai plus kan, mhm nilai plus mhm, dari si, orang yang mau interview kan. Wah, benar, Mas, orang ini walaupun kecil ini semangat tapi gitu, mhm, saya suka ngelihatnya mhm, gitu kan. mhm, Suaranya keras, mhm, tegas gitu, nggak pelin-pelan gitu kan, mmm, pasti gitu. Sama yang terakhir kalau saya lihat sih selain aspek itu ya paling mhm, nanti yang terkait pada saat di perkuliahan Mas ya. mhm, Karena ya mmm, ya pasti akan memberikan nilai lebih mhm, kalau kita melamar di jurusan apa,
bagian tertentu, tapi karena memang kita memang suka bagian itu dan Mhm. memang pengembangan diri kita di kampus itu memang bagian itu gitu. Yakin itu. Oh, Sudah oke. ngambil training Mhm. ini gitu kan, Mhm. kita sudah ngikutin perlombaan-lombaan terkait hal ini gitu kan. Mhm. Mungkin juga plus organisasi, itu kan semua Mhm. kan jadi nilai tambah. Oh. Ketika kita ketika di interview, ya Pak, saya memang tertarik bagian ini, malah Mhm. saya memang sering ikut lomba tetap di bagian ini. Mereka akan melihat, oh memang Mhm. beliau tertarik. Mhm. Apalagi ketika di CV, Mhm. itu kita mencantumkan, oh kita memang ada riset-riset gitu Mhm. ngikut. Mhm. Karena kalau saya melihat yang namanya pertambangan itu kan selalu apa ya, memperbarui gitu, teknologi semakin canggih. Iya, benar benar. Apalagi di bagian geoteknikal ya. Mhm. Kalau saya tangkap ketika saya interview sama apa namanya, Mhm. atasan saya yang di Jakarta itu ya, beliau Mhm. senang gitu sama orang yang suka riset, sama orang Mhm. yang suka memperbarui, mengupgrade ilmu gitu. Iya iya, Mas. Mhm. Dan itu kelihatan kemarin pada saat saya ada CV gitu kan, ada Mhm. beberapa ikut lomba, ada beberapa jurnal yang saya tambahkan gitu. Berarti orang Mhm. ini yang suka mengupgrade ilmu gitu Iya iya. bilangnya. Oke. Itu sih Heeh. menurut saya Jadi Mas ya. menjadi nilai tambah begitu ya, Mas, ya? Iya, dan Mhm. menjadi nilai tambah. Mhm mhm. Nah, kalaupun saya pribadi pasti ya lebih suka ngelihatnya orang, Mhm, oh benar ini benar, Mas. meneliti Mmm. gitu kan, suka Mhm. menulis gitu kan. Mhm. Baik, Mas. Nah, ini Mas, ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Dari, diskusi kita yang panjang hari ini gitu, Mas, nih banyak sekali nih masukan-masukan dari Mas Roro nih terkait dengan, proses rekrutmen di PAMA gitu, Mas. Apa sih, Mas, closing boleh dirangkum gitu, Mas, closing statement kita dari diskusi hari ini gitu, Mas, yang mungkin menjadi manfaat buat teman-teman yang akan masuk di PAMA gitu, Mas? Kalau saya karena basic-nya pertambangan Mas, Mhm. closing-nya ya kalau menurut saya sih terutama nih ya Mhm. kepada kepada teman-teman ini ya, miners lah, Ah, heeh. orang orang-orang jurusan pertambangan lah ya. Mhm. Eee, Ya kita tuh jangan takut Mas ya, Mhm. memang banyak kampus-kampus yang gede gitu ya, Mhm. ITB, UGM gitu. Mhm. Tapi ketika kita tamat, semuanya sama dari nol Nah, iya. lagi. Heeh. Itu akan terbukti ketika kamu terjun di dunia pekerjaan. Jadi Mhm. ketika interview kamu jangan takut. Mhm. Udah apa yang kamu bisa jawab, kamu jawab, Mhm. semangat gitu. Mhm. Terkhususnya untuk orang-orang pertambangan ya jangan setengah-setengah jadi orang pertambangan gitu. Iya. Karena kalau setengah-setengah Mas, Mhm. kamu tidak mempersiapkan senjata, ya Mhm. banyak yang berbelok 180 derajat. Oh, iya iya, benar benar. Banyak yang berbelok Mhm. 180 derajat Mhm. gitu. Ya udah Mhm. kamu persiapkan matang-matang. Saya kuliah di pertambangan, saya ingin kerja di pertambangan, kamu persiapkan matang-matang. Mhm. Apa yang Mhm. kamu persiapkan matang-matangnya terkait hal-hal pertambangan? Kamu kuasai basically-nya. Mhm. Kamu terjun ke lapangannya bila Mhm. perlu. Mhm. Karena banyak proyek-proyek pada saat zaman perkuliahan kalau saya. Benar benar, Mas, heeh. Terjun, kamu Mhm. tingkatkan risetmu, ada kamu, kemampuan, kepemimpinan dalam Mhm. organisasi akan menjadi nilai tambah. Mmm, Saat iya. menghadapi interview, Mhm. tampakkan bahwa kita itu semangat Mhm. dan tidak gugup, itu sih paling. Iyap. Mhm mhm. Ya, mungkin itu Mas ya, Baik baik, untuk Mas. orang-orang Heeh. Wah. teman-teman miners lah. Iya, Mas. Ini, ya luar biasa sekali nih masukan dari Mas Roro ini, ya mungkin ya kembali lagi sebenarnya sesuai dengan culture-nya di dunia tambang gitu ya, Mas, ya? Iya, Mhm. benar. Baik, Mas. Terima kasih banyak nih Mas Roro nih kurang Siap, lebih, Mas. banyak sekali nih masukan dari Mas Roro nih untuk teman-teman semua yang mau berkarir di PT Pama Persada Nusantara nih, perusahaan, kontraktor tambang yang ya mungkin kemungkinan ke depan akan makin besar tadi Mas Roro menyampaikan akan ekspansi Iya, juga Mas. tambang emas begitu, jadi akan butuh karyawan-karyawan baru, engineer-engineer baru gitu. Terima kasih banyak Mas Roro, atas Siap, sama-sama diskusinya Mas Baim. pada pagi hari ini. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih Mas Roro. Siap, Mas Baim. Oke.